Halo sahabat becik, di sore hari ini episode kesekian ini saya bersama Mbak Faye dan Mas Rian. Mereka berdua adalah orang tua dari salah satu siswa Piolong Becik. Nggak salah satu, sebenarnya ada beberapa juga ya anak-anak yang ada di Piolong Becik. Nah, saya mau tanya-tanya sama kedua orang tua hebat ini tentang pembelajaran di PKBM pastinya, dan pendidikan itu seperti apa sih. Sebelumnya kita kenalan dulu dari Mas Rian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella, teman-teman semuanya. Nama saya Trian, saya orang tua dari Gendis, siswa yang ikut belajar di PKBM Piulang Becik secara mandiri di Karawang tapi. Oke, silakan. Saya ibunya Gendis, istrinya Mas Rian, yang anaknya juga belajar di PKBM Piulang Becik. Ya. Oke. Yang pertama, ini adalah hal yang pasti aku tanya ke orang-orang yang mendaftarkan anaknya ke Piolong Becik. Kenapa memilih untuk belajar mandiri di PKBM Piolong Becik? Karena itu kan adalah sistem belajar yang banyak orang yang masih menganggap itu awam ya. Masih banyak yang awam lah sama sistem belajarnya. Nah, kenapa Mas Rian dan Mbak Faye memilih untuk anaknya belajar mandiri di PKBM? Dari Mas Rian dulu boleh? Boleh, baik. Kalau saya pribadi, kenapa memilih untuk anak saya belajar di PKBM Piulang Becik? Yang pertama, kami dibebaskan untuk melihat anak potensinya apa, terus kemudian arahnya mau kemana, dan kita bentuk anak di situ. Nanti akademiknya akan masuk ke situ. Itu setelah ngobrol dengan Mas Aris. Terus kemudian akhirnya kita putuskan sudah belajar di Piulang Becik saja. Itu dan insya Allah udah pilihan yang terbaik saat ini dan mudah-mudahan seterusnya. Terus kemudian ya kami melihat dinamika pendidikan anak itu terus bergerak kan ya. Jadi nggak mungkin kita harus dengan kurikulum yang statis. Makanya jalur homeschooling itu yang kami pilih. Gitu. Silakan mungkin Bu Fe. Kalau saya ibunya, karena saya suka banget slogan dengan merdeka belajar. Jadi anak-anak itu bebas mau belajar apa aja, terutama Gendis karena dia sukanya masak. Segala sesuatu kalau berhubungan dengan masak pasti dia akan belajar dengan sangat cepat. Kalau misalnya masuk di sekolah formal, pasti dia akan kehilangan passion masaknya itu dan kesukaannya memasak. Jadi intinya 3 tadi, merdeka belajar, merdeka mengajar. Saya ibunya merdeka mengajarkan Gendis mengajar, dan merdeka bekerja karena saya seorang ibu. Jadi pekerjaannya banyak. Jadi tidak terikat dengan waktu. Jadi belajarnya anytime, anywhere, any places. Makanya memilih PKBM Piulang Becik sebagai tempat untuk belajarnya Gendis. Keren ya. Kayak berarti kan ini belajarnya sama Mas Rian sama Mbak Faye langsung ya di rumah ya. Nah, peran sebagai orang tua yang mengajar, jadi kan ruangnya beda ya pasti, ruang belajar. Peran orang tua itu sejauh apa sih, dan melibatkan anak dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Karena kan kayak tadi Gendis kan sukanya masak. Nah, untuk pembelajaran yang lain diaplikasikannya seperti apa? Jadi kan ada peran orang tua dan anak banget tuh ya. Nah, itu diaplikasikannya seperti apa kalau di keluarganya Bapak Trian ini? Bagaimana? Boleh aku bantu jawab? Boleh. Ya. Jadi pertama yang kita tekankan intinya masalah agama dulu. Jadi belum diajarkan hal yang lain, intinya belajar sholat dulu, belajar apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan, diajarkan dulu. Terus kemudian selanjutnya anak-anak perlu apa sih yang mereka pelajari? Oh, Gendis passionnya memasak, berarti saya ambil bagian di memasaknya. Kan memasak tidak hanya memasak, tapi dia harus belajar bersih-bersih, belajar rapi, belajar memilih barang-barang untuk memasak, belajar untuk berbelanja, biasanya itu bagian saya. Dan Gendis juga perlu belajar hal yang lain, seperti dia juga suka main musik, tapi saya nggak bisa ngajarin musik, akhirnya ayahnya yang ngajar musik. Gendis suka berenang, tapi saya nggak bisa berenang, akhirnya ayahnya yang berenang. Jadi bagi tugas, jadi ayahnya ngajarin musik dan berenang sama hal-hal yang berhubungan dengan seperti mencuci mobil, bersih-bersih. Ya hal-hal yang keras untuk dilakukan laki-laki ya, pekerjaan laki-laki. Saya mengambil ranah di pekerjaan perempuan.
seperti merapikan kamar, memasak, mencuci itu. Jadi tugasnya kami berbeda gitu. Dan apa yang dipelajarin Gendis itu nggak akan membuat Gendis jadi terhina, kayak misalnya, ih kenapa sih anaknya diajarin nyuci, mau jadi ini ya, mau jadi pekerja ya di rumah tangga orang lain apa segala macam. Anak sekarang tuh udah harus modern gitu. Justru malah kami melihatnya modern itu kembali ke apa ya, kembali ke sunatullahnya aja kalau menurut kami itu. Jadi ketika Gendis nantinya sudah bisa mengurus atau memanage dirinya sendiri, mengolah emosinya, mengolah rumahnya, maka kami yakin anak ini akan jadi anak yang modern justru. Gitu. Digitalnya jalan, tapi kodratnya sebagai perempuan jalan, dan dia tumbuh jadi anak yang kritis juga, karena kan saya juga ikut belajar nih ngajarin matematika ke Gendis dengan kondisi saya yang tunanetra. Gendis tuh mampu beradaptasi, saya juga harus beradaptasi. Ternyata anak kami salah satunya selain bisa logikanya berjalan, tapi logikanya dipakai untuk bisa beradaptasi dengan orang lain. Itu sih yang akhirnya yang kami lihat, oh iya ya, modern tidak harus selalu melulu berdampingan, menempel dengan digital, tapi juga bagaimana dia bisa menjalankan kehidupan dengan visi yang jauh, dengan misi yang lebih jelas, sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan, apa yang mau dimaui oleh baginda Nabi. Itu sih Mbak Bella. Berarti yang diterapkan adalah naluri modern. Karakternya tetap jalan, iya. Pengetahuan akademiknya jalan. Nanti setelah 2 hal itu nih sudah jadi anak baik, sudah jadi anak yang intelektual mumpuni. Kan ujungnya adalah pertanyaannya, terus dengan 2 hal ini mau ngapain? Jadilah manfaat. Betul. Gitu, nggak ada pilihan lain. Jalan keluarnya adalah manfaat, itu menurut kami itu. Oke, cara melihat perkembangannya gimana kalau di keluarga ini? Karena kan pasti setiap hari bareng ya, setiap hari ngelihat. Cara melihat perkembangannya itu seperti apa? Cara menentukan target-targetnya, apakah dari anaknya atau dari orang tuanya ada target-target tertentu? Karena kan memang anaknya suka masak ya. Nah kalau apakah minggu ini harus bisa bikin masakan ini, atau minggu ini harus bisa mulai belajar matematika. Itu kalau di keluarga sistemnya seperti apa sih kalau belajar? Aku bantu jawab ya Pak Trian. Jadi kalau di rumah, karena kami sadar kalau anak harus belajar terus kita nggak belajar, namanya nggak fair juga. Makanya kita juga sekolahnya ya sekolah. Kalau saya sendiri senang membaca, makanya sering update tentang ilmu parenting, sering membaca buku. Kalau Pak Trian dengan menghadiri seminar-seminar parenting. Jadi karena anak itu kan juga harus punya target, usia 1-5 tahun, Gendis tuh harus ada listnya secara emosi gimana, secara fisik bagaimana, secara logiknya bagaimana, ada listnya. Jadi kami biasanya setiap minggu kita checklist bahwa Gendis sebenarnya perkembangannya sudah sejauh mana gitu. Kalau untuk cooking juga ada buku panduan cooking bahwa anak umur 3-4 tahun dia harus bisa misalnya memarut keju, memotong, terus kemudian menggoreng, itu sudah ada list keahlian yang harus Gendis punya. Kami punya track sendiri, jadi setiap minggu biasanya kami lakukan evaluasi gimana Gendis sudah berkembang atau belum gitu. Tambahannya karena kita jadi kalau ada anak wajib belajar, kita juga akhirnya mewajibkan diri untuk belajar. Terus kemudian listnya ada, ketika ada sesuatu yang miss misalnya, itu biasanya kami akan ngobrol berdua dulu sih, salah kita di mana gitu. Nanti kalau udah ketahuan salah kita di mana, baru kita perbaikin dari kita dulu, baru nanti ke anaknya gitu. Setuju. Oke, tadi kita sebelum interview ini kita udah ngobrol-ngobrol juga ya, dan ternyata Mas Rian sama Mbak Fe ini punya perpustakaan di rumah yang ada anak-anak sekitar juga yang belajar di sana ya. Nah, Gendis ini kan belajar sama orang tuanya. Untuk sosialisasinya berarti gimana? Apalagi kan ditambah ada anak-anak lain di rumah. Yeah. Untuk sosialisasi gimana? Karena kan pasti ada biasanya ada omongan dari orang-orang luar tentang kalau homeschooling, kalau belajarnya mandiri itu sosialisasinya gimana? Nah, kalau Gendis itu gimana? Kalau ya karena
Karena biasanya kami undang teman-teman gendis kita, teman-teman sekitaran, main yuk ke sini gitu. Jadi ya kebetulan di rumah juga banyak mainan, misalnya ada bulu tangkis, ada Lego, terus kemudian ada banyak permainan congklak, permainan tradisional gitu. Jadi kita undang teman-temannya biasanya sekitar 10 sampai 15 anak datang, terus kemudian kita bikinin konsep mainnya juga. Jadi nanti kita mainnya 1-2 jam aja di sini. Nanti pertama Ibu nanti kita bikin masakan dulu yuk, kan habis main nanti kita makan. Jadi sekarang kita masak dulu, terus masak kita main, nanti Ibu kasih kuis, nanti baru kita makan bareng deh. Jadi mainnya juga dikonsepin gitu. Jadi supaya dengan limit waktu yang 2 jam ini mainnya itu penuh gitu. Kalau saya ibunya gitu, ayahnya punya seni, punya cara tersendiri buat ngajak anaknya main. Silakan. Nah, ceritanya kami sedang dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ngajar di beberapa pondok pesantren di sekitar tempat kami belajar. Nah, jadi biasanya kami ngajak gendis ke sana berbaur sama anak-anak santri, terus kemudian kalau enggak kami punya temen yang anaknya hobi sepatu roda, karena gendis juga punya hobi sepatu roda, jadi ngajak ke sana untuk main sepatu roda. Terus kemudian kita ke toko buku, biasanya kita kenalan sama petugasnya, terus kemudian silakan baca buku. Ternyata gendis sama adiknya nih Bima itu termasuk anak yang berani nanya, terus kemudian berani kenalan diri, dan kami itu bingungnya adalah setiap di tempat yang baru dia selalu ketemu teman yang baru. Kayak di tempat yang kalau di daerah kan biasanya suka ada yang kora-kora, terus ada yang kemidi puter. Setiap dia habis satu wahana gitu, dia cerita, tadi aku kenalan temen namanya ini, kelasnya ini, sekolahnya di sini, hobinya ini. Lengkap nak kamu. Kamu berteman atau interview? Jadi ya salah satunya gitu. Terus kita ajak untuk ikut nganter beras ke beberapa pondok setiap sebulan sekali bersama anak-anak Piulang Becik yang lain juga kan, yang di Karawang kita ada 10 nih yang ikut belajar di Piulang Becik. Nah itu juga ikut nganter beras. Ketemu kenalan banyak teman. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang gendis nggak kekurangan teman, sosialisasinya nggak kaku, yang tidak seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa anak-anak homeschooling kayaknya sosialisasinya akan kurang, dia akan pintar untuk dirinya sendiri gitu. Alhamdulillah kami bisa menangkis persepsi yang itu saat ini. Kembali lagi ke pembentukan karakter yang jadi baik, yang jadi hebat, yang jadi bermanfaat. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum sesi ini ditutup. Akhirnya. Harapannya Mas Rian sama Mbak Fe untuk pendidikan gendis, pendidikan anak-anak itu gimana harapannya untuk ke depan? Bu Fe mau ini karena guru pertamanya adalah ibunya. Setuju. Silakan. Karena gendis perempuan, jadi harapannya gendis menjadi benar-benarnya perempuan, seperti yang Allah mau, seperti yang Rasulullah mau, menjadi perempuan pada fitrahnya. Yang menjadi perempuan itu kan nanti kodratnya adalah di rumah. Di rumah itu berarti dia harus bisa menata rumah dengan apik, bisa memasak, bisa mengatur rumah, bisa menjadi perempuan yang pintar, yang cantik, yang bermanfaat. Itu sebagai seorang ibu ingin gendis tumbuh maksimal agar dia bisa bermanfaat seluas-luasnya dan dengan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan seutuhnya. Itu aja. Oke, Mas Rian. Kalau harapannya kepada tentang pendidikannya gendis, tentu yang terbaik untuk gendis pasti sama dengan Bu Fe. Karena kami insya Allah sudah satu frekuensi dan saling sepakat bahwa gendis akan tumbuh nanti jadi perempuan yang cantik, yang pintar. Jadi bukan di rumah terus kemudian nggak berkarya, enggak. Di rumah justru harus berkarya. Di rumah harus tetap harus selalu menambah kepintarannya. Di rumah semakin keren, di rumah semakin hebat. Sehingga aura rumah itu kalau ada perempuan
dengan perempuan yang pintar, yang cantik, yang cerdas, yang berkarya, maka rumah itu akan terisi dengan penuh dengan aura-aura kebaikan. Itu untuk Gendis. Kalau harapan pendidikannya untuk anak-anak yang lain, kami berharap semua anak-anak bisa belajar dengan enjoy, bisa belajar dengan sesuai dengan cita-citanya dan sesuai pula dengan potensi yang sudah Allah titipkan kepada diri anak masing-masing. Karena mengingat setiap kita tuh unik, ya sudah, cita-citanya apa, kemudian berkaca potensinya apa. Kalau nyambung, ayo belajar, kejar ke situ, kemudian jadilah ahli di usia sedini mungkin. Itu harapannya. Oke, kalau Mas Rian aja nggak apa-apa. Pesan untuk para orang tua yang anaknya menjalankan pembelajaran mandiri. Pesan untuk orang tua, karena kami mengalami, maka berbahagialah karena kita merdeka dalam mengajar anak. Kita juga merdeka mau belajar apa saja. Kemudian bersiap-siaplah terkejut karena anak-anak kita yang pegang, kita yang didik, insya Allah akan sesuai dengan ekspektasi kita atau bahkan bisa lebih. Mbak Fei, pesan untuk ibu-ibu. Buat ibu-ibu, karena ibu adalah madrasah pertamanya anak-anak, tempat sekolah pertamanya anak-anak. Jadi kalau mau anak-anak kita itu pintar, kitanya juga harus pintar dan belajar. Jadi kalau anak belajar, ibunya juga harus belajar. Saya sendiri sedang menempa diri untuk bisa terus belajar agar bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Itu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga keluarga ini terus melakukan pergerakan pembelajaran yang positif, Amin. yang bermanfaat, dan nanti ketika kembali lagi berkunjung ke Piulang Becik membawa cerita-cerita yang selalu bikin saya kagum. Amin. Semoga juga Piulang Becik selalu ngajarin kami para orang tua, sharing, mengupgrade kami supaya bisa menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak yang hebat. Oke, yang hebat kita semua. Semua hebat, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Rian dan Mbak Fei sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dan mampir ke Piulang Becik. Nanti semoga kita punya waktu luang lagi untuk bertemu dan berbincang. Amin. Oke teman-teman semuanya, sekian pembicaraan kami, sampai jumpa. Dadah.